Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini menarik banget ya, yang mau kita bahas adalah tentang Galbay, EasyCash dan Uatas. Dua pinjol legal ya. Yang satu adalah pinjol yang mana pinjol ini cukup banyak di-download. Bahkan EasyCash menjadi pendownload paling terbanyak ada di Indonesia untuk aplikasinya, mencapai 200 sekian juta kali download. Ya, kalau untuk Bantu Saku itu adalah pinjol legal, terverifikasi, terdaftar di OJK. Dan banyak banget orang-orang yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, ada di dua aplikasi ini. Dan ada juga sebagian menemukan beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh debt collector mereka, yang mana terkadang debt collector banyak juga yang melakukan penyimpangan dari aturan-aturan yang ada. Oke, kita tidak membahas soal penyimpangan debt collector, tapi kita akan membahas lebih detail lagi soal ketakutan yang dialami oleh mereka yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di EasyCash dan Bantu Saku ya. Ini buat Anda, tolong Anda kenali dulu ya. Kalau Anda tidak mengenali hal ini sulit untuk Anda mencari jalan untuk mengedukasi diri Anda sendiri. Yang pertama yang harus Anda temukan adalah hari ini Anda menyatakan telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar di dua aplikasi ini, EasyCash dan untuk yang Galbay di EasyCash ya. Tak jarang pertanyaannya adalah apakah DC datang ke rumah? Ya kan? Itu pertanyaan yang Anda munculkan. Hari ini pertanyaan saya adalah apa penyebab dari Anda tidak mampu telat bayar, tidak mampu bayar, atau tidak sanggup bayar tentang aplikasi ini? Ya, coba Anda cari tahu dulu dalam diri Anda. Apakah pemicunya Anda ada uang tapi Anda sengaja tidak bayar, atau Anda menginginkan untuk melakukan pembayaran tapi benar-benar tidak ada uang? Itu Anda yang paling tahu. Saya selalu menyampaikan seperti ini. Antara tidak mampu dan tidak mau, itu harus dibedakan dulu. Kalau kita tidak bisa membedakan hal ini, kita akan dihantui oleh rasa takut setiap hari. Ya, kalau tidak mampu ini kita sudah mati-matian berusaha. Ya, bahkan kita sudah lirik tetangga, saudara, dan kita sudah berusaha dengan sebisa mungkin. Tapi apa boleh buat, memang faktanya duit itu tidak ada dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Atau tidak mau bayar misalnya. Kalau tidak mau, itu beda hal lagi. Ya, Anda ada uang, Anda sanggup untuk membayar, tapi Anda malas untuk melakukan pembayaran, mungkin ada faktor-faktor lain memicu dalam hal itu. Contoh, ucapan debt collector, atau debt collector sudah lebih dahulu mencaci maki misalnya. Ini dua hal juga yang berbeda gitu loh. Antara tidak mampu dan tidak mau, itu teman-teman lah yang harus mencari jawaban sendiri, dan Anda lah yang paling tahu sebenarnya. Kita balik ke pertanyaan yang selalu disampaikan orang-orang tentang Galbay EasyCash ya. Bahkan EasyCash ini limitnya juga nggak tanggung-tanggung. Banyak orang yang mendapatkan limit besar, dan tak jarang juga gara-gara pemicunya dari limit yang tinggi ini, orang-orang selalu berpikir apakah dia akan dikunjungi oleh debt collector. Ya, sebenarnya soal debt collector datang atau tidak datangnya dari EasyCash ini itu bukan berdasarkan dari nominal hutang Anda. Ya, yang pertama yang dilihat itu adalah pertama perintah langsung dari perusahaan mereka. Ya, memerintahkan untuk debt collector mereka berkunjung atau menjemput tagihan kepada nama ini. Itu perintah dari perusahaan. Debt collector ini bekerja di bawah naungan perusahaan pinjol itu. Ya kan? Atau di bawah naungan perusahaan pihak ketiga yang bekerja sama langsung dari si pinjol ini. Jadi mereka turun ke lapangan itu, terkadang kan Anda salah asumsi tuh, oh hutang 100.000 itu nggak akan dikunjungi, hutang 1 juta nggak akan dikunjungi, hutang yang dikunjungi itu 5 juta, 10 juta, itu nggak ada, nggak bisa kita patokin seperti itu. Anda didatangi atau tidak oleh debt collector sebenarnya tergantung dari perintah perusahaannya. Kalau debt collector sudah diperintahkan oleh perusahaan, dia akan langsung berkunjung. Tapi yang terjadi sampai detik ini, EasyCash itu untuk sekelas EasyCash sendiri, itu belum ada yang saya dengar laporannya mereka didatangi langsung oleh petugas lapangan ya. Jadi sampai detik ini itu Anda
nggak usah terlalu khawatir. Tapi terlepas dari hal itu, bukan berarti kita dengan sengaja mengambil itu sebanyak-banyaknya karena ini tidak ada DC lapangan dan segala macam, atau ini malah memunculkan pertanyaan baru buat teman-teman, bagaimana dengan aplikasi ini, bagaimana dengan aplikasi ini. Bukan seperti itu ya. Jadi mau dia ada kunjungan DC lapangan, mau tidak, problem kita bukan di sana sebenarnya. Problem kita tadi ya seperti tadi, tidak mampu dan tidak mau. Kalau kita bilangin sudah tidak mampu, berarti kita sudah berusaha sebisa mungkin, uangnya tidak ada, mau tidak mau risiko apapun itu kita harus tampung ya. Dan yang perlu Anda ingat juga, ketika Anda telat bayar ini Anda masih dikategorikan manusia loh ya, Anda masih dikategorikan orang juga gitu loh. Jangan sampai ketika Anda telat bayar di salah satu aplikasi yang tadi itu, tiba-tiba Anda dicaci maki, Anda dihina-hina, itu jangan mau gitu loh. Kita ini juga manusia dan kita juga pantas untuk dihargai. Jangan karena hutang tidak seberapa tapi harga diri kita benar-benar hancur. Dan apa yang harus kita lakukan ketika ada debt collector yang mengucapkan hal-hal yang menyimpang dari aturan yang berlaku? Tolong catat nama aplikasinya, mau itu EasyCash, mau itu Uatas, dan itu harus Anda simpan buktinya. Mengingat ada aturan OJK itu, dilarang menagih mempermalukan, dilarang menagih dengan cara intimidasi, dilarang menagih dengan sifatnya mengganggu, kekerasan fisik maupun verbal. Itu tidak boleh ya. Habis itu kalau misalnya mereka menyebarkan data ini juga tidak boleh. Habis itu mereka menghubungi di luar dari kontak darurat atau menagih langsung kepada kontak darurat, itu tidak boleh. Dan inilah yang perlu kita cari bukti-bukti yang tadi. Ketika kita menyatakan tidak mampu atas dasar benar-benar uang kita tidak ada, tapi kita dicaci maki, kita dipermalukan, itu Anda harus simpan bukti-bukti yang ada, dan bukti itulah yang Anda jadikan pelaporan kepada OJK, dan hentikanlah pembayaran seumur hidup Anda ya. Jadi stop lagi Anda bertanya, bang, EasyCash ada DC lapangan nggak? EasyCash ada kunjungan ke rumah nggak? PR kita bukan ke sana. Kalau memang Anda sudah tidak mampu bayar karena faktor pemicunya dari uang tadi, Anda harus mempersiapkan diri untuk menerima segala risiko apapun itu. Terlepas mereka mau berkunjung atau tidak mau berkunjungnya, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah hari ini bagaimana caranya kita tidak kepanikan, kita tidak stres. Habis itu hidup kita yang hari ini sudah tidak ada apa-apa lagi, bahkan untuk makan aja udah susah, tapi kita masih bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu PR kita paling utama ya. Bukan berarti kita memikirkan kinerja debt collector. Dan satu hal lagi juga, orang yang selalu berpikir apakah DC datang ke rumah, apakah ini ada kunjungan, problem Anda hanya satu, jujur dan terbuka sama keluarga. Dengan Anda jujur dan terbuka sama keluarga, insya Allah bisa menyelamatkan Anda dari tekanan satu pertanyaan tadi, kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, atau ada petugas lapangan atau tidak. Coba Anda cari momen-momen tertentu untuk jujur dan terbuka ya. Tapi ingat, aplikasi melakukan pelanggaran, debt collector melakukan pelanggaran yang dilarang ya, itu Anda tolong hentikan semua pembayarannya. Tidak penting mau mereka menjadi aplikasi paling terbanyak di download, mau menjadi aplikasi terbesar, kita tidak penting. Kalau mereka melanggar SOP yang ada, Anda harus bangkit dari hal itu dan Anda hentikan semua pembayaran yang ada. Oke. Habis itu kita masuk kepada Uatas. Seperti yang saya sampaikan tadi, Uatas adalah pinjol legal yang terverifikasi. Jadi nggak ada ceritanya Uatas dimasukkan ke dalam pinjol semi legal. Bahasa-bahasa semi legal seperti itu hanyalah bahasa perampok online. Yang mana perampok online ini tujuannya adalah ingin mengelabui orang-orang yang baru telat bayar. Apalagi Anda yang mengalami ketakutan karena dikunjungi DC misalnya gitu kan, atau mengalami ketakutan karena Anda tidak mau data Anda disebar misalnya. Anda akan dimanfaatkan oleh perampok online ini, data Anda akan dipergunakan untuk meminjam di aplikasi pinjol legal lainnya. Tapi dengan dalih mereka pakailah bahasa pinjol legal itu dengan sebutan semi legal. Sebenarnya pinjol semi legal itu tidak ada ya, apalagi Uatas dibilang semi legal, bantu saku semi legal, pinjam duit ini nggak ada. Pinjol itu semuanya legal. Pinjol itu cuma ada dua kategori, ilegal satu, legal satu. Jadi bahasa semi ini itu hanya dipakai oleh perampok online yang mana dia berupaya untuk mengelabui nasabah mereka, calon korban mereka, bukan nasabah mereka, calon korban mereka ini, supaya calon korban mereka ini tertarik untuk menyerahkan data mereka untuk meminjam kembali di pinjol. Ya, begitu dana cair hasil peminjaman ini, hasilnya dibagi dengan mereka, 40 sama mereka, 60 sama Anda. Tapi menggunakan data Anda, makanya Anda dikelabuilah dengan bahasa semi legal.
Ya, ingat UATAS itu adalah pinjol legal dan resmi. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Memang banyak juga laporan yang disampaikan oleh teman-teman tentang salah satu aplikasi ini. Ya kan, banyak yang mencaci maki, ada juga yang melakukan yang menghina juga, mengintimidasi juga, tapi tak jarang mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Yang sulitnya di sini, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, baik itu pinjol yang saya sampaikan tadi, EasyCash ataupun UATAS. Terkadang orang-orang itu hanya banyak berasumsi, bang ini dari EasyCash bang, karena mengingat dia galbainya cuma di EasyCash. Atau dia bilangin, bang ini dari UATAS bang, mengingat dia hanya galbainya di UATAS. Makanya orang berasumsi situ. Habis itu saya bilangin, mana buktinya? Saya lihat, ternyata memang tidak menyebutkan nama aplikasi juga. Tapi ya meskipun tidak menyebutkan nama aplikasi, kan Anda sudah tahu itu ya, itu dari salah satu pinjol yang Anda galbay. Tapi ketika laporan itu Anda laporkan kepada OJK, OJK akan menolak mentah itu. Karena bagi OJK, pinjol itu kalau tidak menyebutkan nama aplikasi itu adalah ilegal, ya, yang menagih Anda. Jadi begitu juga dengan teman-teman semuanya. Anda yang selalu mendapatkan ancaman, ada kunjungan ke rumah, ada penyebaran data, misalnya ada dia mencaci maki dan menghina, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi, Anda anggap aja itu ilegal. Nggak perlu juga Anda berasumsi, oh ini dari pinjol ini dari pinjol ini. Nggak perlu juga baper-baperan. Ya, mereka tidak akan berkunjung juga itu. Kalau mereka sudah mencaci maki, sudah menghina-hina seperti itu, mereka tidak akan mungkin berkunjung. Ya, karena sangat membahayakan diri dari si debt collector-nya. Dan apa yang harus kita lakukan bang kalau seandainya nanti mereka masih melakukan hal yang sama? PR Anda cuma satu, bagaimana Anda membuktikan kalau ancaman yang dikirim kepada Anda itu benar dari salah satu aplikasi yang Anda duga tadi. Kalau Anda sudah bisa membuktikan hal itu, sama seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Anda simpanlah bukti yang ada, hentikanlah semua pembayaran. Anda nggak usah khawatir soal kunjungan-kunjungan dari debt collector. Sejauh ini kunjungannya itu belum ada juga. Ya, tapi terlepas ada atau tidaknya kunjungan mereka sampai ke lapangan itu nggak usah Anda jadikan patokan. Ya, ini hanya Anda jadikan sebagai referensi supaya Anda tidak ketakutan lagi. Anda tetap beraktivitas seperti biasa, tetap bekerja, tetap berusaha kumpulkan uang Anda. Kalau memang sudah terkumpul, Anda bisa negosiasi pokok yang Anda terima kepada pihak aplikasi. Itu pun kalau mereka mau. Kalau mereka tidak mau, yang penting Anda sudah menunjukkan itikat baik Anda. Terserah mereka mau menerima atau tidak. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang bertanya soal EasyCash tadi, habis itu soal UATAS, jangan ada ketakutan lagi, jangan ada kecemasan lagi. Yang paling terpenting adalah untuk mengatasi supaya jangan ada lagi pertanyaan apakah ada DC atau tidak. Jujur dan terbuka itu menyelamatkan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Nanti kita lanjutkan untuk video yang habis maghrib. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.